Hai semuanya, balik lagi di podcast gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin mengenai hal-hal yang cukup simpel sih, yaitu masalah. Karena ini tuh episode yang gue buat di episode pertama yang gue buat berarti di tahun 2022. Dan lu pernah gak sih ngerasain yang namanya ketika hidup lu baik-baik aja, semuanya mulus-mulus aja, lu jadi kayak punya semacam prasangka buruk ya, kayak ini bakal datang masalah apa nih yang tiba-tiba ngegampar gue gitu. Apa cuma gue doang sih yang ngerasa gitu ya? Mungkin ini jadi salah satu hal yang umum buat overthinker di luar sana, termaksud gue juga. Gue sendiri percaya kalau nggak ada hidup yang mulus, selalu ada masalah sih. Dan walaupun memang ya tergantung lu ngelihat hal itu sebagai masalah atau bukan sih. Balik lagi ke perspektif orangnya. Tapi buat gue, hidup dengan masalah itu udah sepaket. Nggak bisa dipisahin. Bahkan menurut gue setelah ini juga masalah mungkin masih ada gitu. Gue bilang ini supaya nggak bersinggungan dengan kepercayaan orang ya. Aman sih harusnya karena gue malas sensor-sensor. Balik lagi ngomongin mengenai masalah. Gue nggak tahu umur viewer gue berapa ya. Karena di analitik nggak muncul. Dan emang yang konten podcast gue ini yang nonton tuh dikit banget ya. Dan gue tetap buat ini karena memang gue suka gitu. Jadi salah satu media menyalurkan keresahan gue juga. Kalau bahasa anak sekarangnya gitu kan. Menyalurkan ya kurang lebih ke keresahan ya. Apa yang ada di kepala gue, yang muter-muter di otak gue gitu. Dan ini jadi salah satu media gue juga sih. Kayak cukup banyak sih orang yang ngelakuin hal ini ya. Kemarin tuh gue baru aja abis dirawat sekitar 7 hari mungkin ya. Jadi gue tahun baru di rumah sakit. Kayak itu untuk pertama kalinya ya. Ya di rumah sendirian lagi karena emang kebetulan lagi nggak ada yang ngejagain gue di saat malam tahun baru. Dan untungnya gue dapet tempat yang sepi. Jadi gue satu kamar 2 orang dan gue yang berada di pojok gitu. Jadi gue bisa ngelihat view ke luar rumah sakit. Dan surprisingly nggak ada yang berisik dari sisi kembang apinya ya, bukan kembang, iya fireworks gitu. Sepi sih. Gue kaget juga. Biasa kan kalau tahun baru yang kita kenal udah rame gitu ya. Dan gue ngalamin beberapa hal ya. Cuma mungkin ada satu sih yang gue inget sama gue dirawat kemarin. Gue lupa hari keberapa gitu. Di suatu saat gue denger di depan kamar gue itu ada suara tangisan sih. Satu perempuan mungkin dari sisi umur 30-an akhir atau 40-an awal. Dan gue nebak karena dari sisi suaranya gitu ya, kedengeran agak-agak kayak anak muda. Dan dia itu teriak bilang, suster tolong gitu. Dan itu gue gak keluar gitu, gue tetap di bed gue. Dan gue bisa ngedenger dari itu suara dari luar ruangan gitu. Dan pintunya tuh ditutup gitu. Pintu kamar di tempat gue itu ditutup. Dan suaranya itu gimana ya, untuk mendengar hal seperti itu. Dan lu mau nggak mau kan bakal bervisualisasi ya mengenai keadaan di luar sana, karena nggak mungkin juga lu keluar ngelihat sana sini nanyain apaan tuh gitu. Karena menurut gue itu nggak sopan banget, sangat nggak sopan sih. Gue benci banget sih ada orang yang tipe kayak gitu, karena ada aja gitu orang lagi itu kan
privacy mereka gitu, bukan buat kepo-kepoan lu, bukan buat lu ngelihat, oh tadi ada yang meninggal langsung lu WA blast ke grup gitu. I don't think it's etik gitu. Itu sangat gimana ya? Menurut gue itu nggak sopan sih, nggak etis juga sih. Harusnya kasih jaga ke orang gitu, lu bukan ngebuat heboh atau jadi penonton juga gitu. Bayangin aja kalau misalkan lu di posisinya dia terus ada orang keluar ngeliatin gitu, nggak ngasih solusi. Mungkin lu bisa, kalaupun lu ngeliat ya paling nggak lu bisa ngasih solusi atau lu dokter atau apa gitu. Kalau lu cuma nonton doang ngapain gitu. Itu nggak sopan sih kalau menurut gue ya, dan ganggu privasi orang. Dan untuk mendengar hal itu, it's heartbreaking sih buat gue. Gue nggak bisa ngebayangin, karena kalau misalnya gue ada di posisi itu gitu, orang yang sendirian di sana karena emang cuma boleh maksimal satu orang yang jaga untuk satu pasien, dan ya lu bisa jadi orang terakhir yang dilihat oleh dia gitu. Berat sih. Makanya gue salah satu orang yang benci dengan UGD rumah sakit sih. UGD atau IGD, ya kan, instalasi gawat darurat atau unit gawat. Ya itulah gitu, dan itu tempat yang serem sih kalau menurut gue ya, UGD rumah sakit. Baik untuk yang nganter dan pasiennya juga gitu. Dan kemarin sialnya gue dibawa ke UGD gitu. UGD atau IGD, kayak gue mesti Google sih ngeliat bedanya ya. Yang UGD kan unit gawat darurat gitu, kalau IGD instalasi gawat darurat seinget gue. Dan wajah orang di sana tuh emang bener-bener udah yang yang lemas, yang kosong, yang bener-bener lelah banget gitu. Dan itu emang mungkin kalau udah yang pernah atau yang kerja di bagian rumah sakit, khususnya di bagian itu, akan ngerti maksud gue. It's very sangat-sangat vibe-nya beda sih. Bener-bener gloomy banget, dan emang dark gitu. Walaupun gue suka yang dark gitu, itu jadi salah satu tempat yang kalau bisa gue hindarin sih, karena lu dibawa masuk itu kan lu ngelihat pasien kiri kanan yang itu ya, yang udah orang masuk sana kan itu udah pasti berat-berat semua gitu, bukan hal yang simple gitu. Tapi baik lagi mengenai ngomongin masalah ya tadi, mengenai masalah, ada beberapa masalah dalam hidup yang menurut gue bakal nempel sama lo dalam hal selamanya gitu, bakal keinget atau terngiang selamanya. Baik itu masalah yang udah selesai ataupun masalah yang masih ongoing juga. Menurut gue mungkin masih bisa ninggalin sisa trauma. Bisa lu sadar akan hal itu ataupun lu nggak sadar. Kalau lu nggak sadar itu bisa yang lebih bahaya sih, karena bisa tertumpuk dengan masalah-masalah lainnya dan bisa pecah nggak tahu kapan gitu. Gue pernah dengar analogi seperti ini sih. Masalah itu seperti yang makin lama makin lu tumpuk, dan suatu saat begitu pecah itu akan boom, nggak terkendali gitu. Jadi menurut gue cukup penting sih untuk bisa mempelajari manajemen masalah gitu, problem solving ya, untuk diri lu sendiri gitu. Masalah hal kayak gini kan nggak diajarin ya di sekolah. Gue nggak tahu sih, mungkin sekolah-sekolah yang dari sisi kurikulumnya agak-agak beda, mungkin diajarin kayak gini. Cuma pas gue dulu sekolah sih nggak ada yang kayak ginian gitu. Dan nggak ada juga pembahasan mengenai mental health, cara menanggulangi masalah,
cara bersosialisasi juga lu nggak diajarin sih waktu dulu pas gue sekolah gitu. Gue nggak tahu kalau yang sekarang ya. Gue rasa sih lebih banyak yang aware akan hal ini. So, ya itu gue nggak tahu ini dihitungnya ngebahas mengenai kayak masalah ya. Dan ya it's fun untuk ngelakuin ini lagi karena udah cukup lama gue nggak ngelakuin ini. Selama di rumah sakit gue juga pengen ngomong. Udah cukup lama juga dan ya it's fun to be back. Banyak hal yang gue pelajari juga selama di sana gitu. It's ya namanya hidup yang kayak tadi gue bilang selalu dekat dengan masalah. Thank you for watching atau thank you for listening untuk yang dengerin di versi audionya. It's me Patrick signing off.